Tidak dapat dimungkiri lini serang timnas Indonesia masih menjadi PR besar bagi Shin Tae-yong. Di tengah situasi ini, sebenarnya ada satu nama yang pantas mengisi posisi ini. Uniknya, sang pemain itu telah menyatakan kesanggupannya jika memang timnas Indonesia menginginkan jasanya. Sosok itu adalah Mauro Zylstra, pemain berusia 19 tahun yang kini memperkuat FC Volendam U21 di Liga Belanda. Mauro mencetak 9 gol dan 1 assist selama 19 penampilannya di musim lalu. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan bola udara, tembakan keras dari luar kotak penalti, serta kekuatan fisik dan kebugaran yang luar biasa. Torehan ini jelas jauh lebih mentereng jika dibandingkan Rafael Struijk yang selama ini mengisi posisi lini depan. Maka bukan tidak mungkin kehadiran Mauro akan menggeser Struijk nantinya. Saya punya statistik yang bagus. Saya bisa bermain di timnas Indonesia jika PSSI mengundang saya, ujar Mauro. Jika memang PSSI bisa menaturalisasi Mauro, permasalahan lini depan akan terselesaikan. Dan jika proses segera dijalankan, bukan tidak mungkin sang pemain siap diturunkan di bulan September saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar. Timnas Indonesia akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mulai digelar September 2024 sampai Juni 2025. Untuk bertarung pada babak tersebut, PSSI sudah mengantongi sejumlah nama-nama pemain keturunan yang nantinya bisa membela timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan bahwa tim pelatih sudah melakukan evaluasi besar-besaran sebelum bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu evaluasinya itu lini depan timnas Indonesia yang masih belum tajam. Salah satu persiapan timnas Indonesia saat ini mencari pemain-pemain keturunan. Diharapkan pemain-pemain keturunan itu bisa menjawab sebuah keraguan di lini depan tim Merah Putih. PSSI sedang mencari pemain-pemain keturunan lini depan dengan status grade A, bukan grade B, sebab striker-striker tersebut diyakini bisa membantu timnas Indonesia untuk mencetak gol. Kami mencari pemain grade A, jangan lagi grade B sebab ini sudah babak penting, kata Sumarji. Sudah ada beberapa nama pemain keturunan di posisi penyerang yang dimiliki PSSI. Meski begitu, Sumarji tidak mau menyebutkan daftar nama-namanya. Dari timnya Pak Ketua Umum PSSI juga sudah mulai bekerja. Kami bersama-sama sedang berusaha itu. Lebih dari satu nama intinya dan posisinya striker, kata Sumarji. Salah satu nama penyerang yang dibidik PSSI adalah Ole Romeni. Ole Romeni kini membela klub kasta tertinggi Belanda, FC Utrecht. Ya, Ole Romeni dia salah satunya. Kami kejar dia terus supaya bisa membela timnas Indonesia, tutup Sumarji. PSSI disebut tidak hanya mengupayakan Kevin Dix dan Ole Romeni untuk dinaturalisasi. Ada dua nama pemain keturunan yang juga dipantau pihak federasi. Timnas Indonesia disebut sedang berusaha untuk menambah pemain keturunan jelang mengarungi perjuangan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua nama paling santer disebut adalah Kevin Dix dan Ole Romeni. Bahkan pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan mengatakan dua pemain itu masuk radar PSSI. Menariknya, Bung Ropan lebih lanjut menjelaskan bahwa kemungkinan ada nama-nama lain yang juga dipantau oleh PSSI. Mungkin akan ada nama-nama lain selain Kevin Dix dan Ole Romeni. Ya, bisa dibilang ada 3-4 pemain lagi, ucap Bung Ropan. Lantas dua nama selain itu dikabarkan adalah Jairo Riedewald dan Miljan Manhoef. Keduanya adalah pemain punya kualitas mumpuni. Banyak memang karena sudah beredar juga nama-namanya, termasuk Miljan Manhoef dan Jairo Riedewald, tambahnya. Adapun Jairo Riedewald adalah gelandang yang bermain untuk Crystal Palace. Ia memiliki harga pasar 14 miliar. Sedangkan Miljan Manhoef merupakan pemain yang berposisi sebagai sayap di Stoke City. Pemain berusia 22 tahun ini punya nilai transfer mencapai 64 miliar. Padahal Elkan Baggett nggak sedang mengalami cedera apapun, tapi STY malah lebih tertarik untuk memanggil Muhammad Ferrari untuk mengisi posisi center back. Ada dugaan bahwa Elkan Baggett melakukan kesalahan terhadap Shin Tae-yong sehingga tak dipanggil. Di tengah isu negatif tentang Elkan Baggett, Erick Thohir akhirnya buka suara dengan polemik ini. Ketua PSSI tersebut secara tegas menyebut bahwa timnas Indonesia tidak butuh pemain yang tidak punya keinginan bermain di timnas Indonesia. Namun dalam situs resmi Ipswich Town, Elkan Baggett menegaskan bahwa dia sangat cinta timnas Indonesia dan masih membela negaranya tersebut. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia terutama karena keluarga saya, ucap Elkan Baggett.
Elkan Bagot juga menegaskan bahwa pilihan dia untuk membela timnas Indonesia adalah pilihan yang paling tepat yang pernah dia putuskan. Seperti kata ibu saya, memilih membela timnas Indonesia adalah pilihan yang sangat tepat, tambahnya. Kehadiran Elkan Bagot akan sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia di babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Pasalnya, timnas Indonesia tidak akan bisa diperkuat oleh Justin Hubner dan Jordi Amat yang mendapatkan sanksi larangan bermain. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengakui pihaknya ngebet buat naturalisasi Ole Romeni agar bisa tampil di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar terkini adalah Ole Romeni yang sedang dikejar PSSI. Sumarji pun mengakui sedang mendekati pemain FC Utrecht tersebut. Ya, salah satunya Ole Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, kata Sumarji. Selain Ole Romeni, timnas Indonesia juga dikaitkan dengan Kevin Dix. Untuk Kevin Dix, Sumarji mengaku pihaknya belum melakukan proses. Diakui oleh lelaki yang juga anggota Exco PSSI itu, pihaknya fokus di lini depan. Diketahui Dix berposisi sebagai back. Nanti dulu kita fokus satu-satu ke lini depan, tutup Sumarji. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, buka suara setelah melihat hasil drawing round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mengatakan lawannya sangat sulit, termasuk timnas Indonesia. Hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis sudah selesai dilakukan. Jepang yang menjadi unggulan pertama masuk ke grup neraka. Pandangan pertama saya atas hasil undian ini adalah kami masuk dalam grup yang sangat sulit, kata Hajime Moriyasu. Moriyasu menyatakan bahwa mereka tidak akan memandang remeh lawan-lawannya, meski menjadi tim unggulan pertama. Jepang siap tampil maksimal, termasuk kala menghadapi timnas Indonesia yang berstatus tim paling buncit. Di babak sebelumnya kami menemui kesulitan, jadi saya rasa di babak ini, semua pertandingan juga akan menjadi lebih sulit lagi. Kami akan menatap setiap pertandingan dengan determinasi dan keberanian yang besar. Persaingan di Asia tidak mudah, tapi kami akan mencoba untuk menutup semua pertandingan dengan kemenangan, ucap Moriyasu. Meskipun sudah memiliki banyak pemain naturalisasi di posisi center back, supporter timnas Indonesia masih berharap Elkan Bagot tetap membela timnas Indonesia. Bukan soal kemampuan atau peran penting Elkan, namun pemain keturunan Inggris tersebut dihargai karena ketulusannya. Meskipun membela di Ipswich Town di kompetisi sepak bola Inggris, Elkan Bagot masih mau menjadi warga negara Indonesia meskipun saat itu, timnas Indonesia masih hancur-hancurnya. Padahal, usia Elkan Bagot masih sangat muda. Dengan kemampuan dan kesempatan yang dia miliki, Elkan seharusnya masih bisa berjuang untuk satu tempat di timnas Inggris atau timnas Belanda. Namun, semua itu digubris oleh Elkan Bagot. Dia mantap lebih memilih untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi akhir-akhir ini, Elkan Bagot mendapatkan banyak sorotan. Dia tidak dipanggil Shin Tae-yong dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia senior.